Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi ini? Bu Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan luar biasa. Nah anak-anak, kita akan kembali beribadah secara online ya hari ini. Karena di kota Palu ini coronanya semakin bertambah ya Bu Dia ya. Iya. Kita sudah level berapa ya? Bu Mei Sudah level 3. Iya. Nah, makanya sekarang kita sekolah minggu online lagi. Tapi jangan sedih ya anak-anak, karena ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita, menjaga dan melindungi kita. Betul adik-adik. Nah, anak-anak, baiklah kita akan menaikkan pujian. Pujiannya apa Ayo, tadi? ayo. Ayo, ayo. Ayo semua anak-anak bangkit berdiri. Ya, berdiri Kita akan semua ya. nyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita. Dengan gerakan dan lupa. Ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 mari ikutlah pergi sekolah minggu online. Sekali lagi ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 mari ikutlah pergi sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ulang lagi Bu Mei ya. Iya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 mari ikutlah pergi sekolah minggu online. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 mari ikutlah pergi sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan. Nah, anak-anak silakan duduk. Kita akan berdoa. Mari semua kita akan berdoa. Tidak ada yang bermain, ya, tidak ada yang sambil makan dan minum. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kembali Tuhan pimpin kami. Kami semua boleh ada dalam keadaan yang sehat dan kuat. Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Tuhan pimpin sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang berdoa sama-sama katakan amin. Oke. Nah, anak-anak, kembali kita akan naikkan pujian Allahku besar, ya. Guru dia Allah kita ini Allah yang besar, Allah yang kuat, ya. Dan perkasa. Ya, hebat. Oke, untuk itu semua anak-anak berdiri lagi, ya. Semangat semua ya, kita akan naikkan pujian Allahku besar. Pakai gerakan Bu Mei kan? Iya, pakai gerakan.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman anak. Ya, sikap yang baik, tetap berdiri. Kita mulai. Aku percaya Allah, Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamatku. Aku percaya Roh Kudus, penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Mari tetap sambil berdiri kita angkat pujian. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ya, silakan duduk anak-anak. Saatnya kita akan berdoa syafaat dengan sikap yang baik karena kita akan berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam seminggu ini dan saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau yang melawat mereka satu persatu, baik teman-teman kami yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi sekolah yang saat ini kembali dilakukan secara online. Biar Engkau terus sertai teman-teman kami yang mengikuti sekolah online. Berikan senantiasa mereka kepintaran, ketaatan dalam melaksanakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Oke, Ya. anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagaimana caranya, Bu Guru Dia? Ya, adik-adik bisa menyiapkan di amplop dan amplopnya bisa dibawa ke gereja yang dimasukkan di dalam kotak persembahan. Dan atau di transfer yang ada di melalui nomor rekening yang ada di bawah ada ini di bawah. ya. Oke. Nah, anak-anak, untuk memberikan persembahan ini kita akan naikkan pujian. Beri syukur, beri syukur. Nah, ya, persiapkan persembahan kalian ya. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, anak-anak, mari sama-sama kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami, berkati Papa dan Mama, Om dan Tante, Oma Opa yang sudah memberikan persembahan kepada kami. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami.
Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Guru Dia, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dibawakan sama siapa ya? Kak? Akan dibawakan oleh Kak Iming. Kak Iming, betul, ya. Dibawakan oleh Pak Guru Iming. Ya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita akan menaikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berdua, 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 oh, oh, oh. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Semua bangkit berdiri, ayo. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Oke, silakan duduk. Iya, selamat pagi anak-anakku, anak-anak sekalian. Kembali kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian tadi sudah memuji Allah, kalian tadi sudah memuji Tuhan, meninggikan Allah. Allah memang tetap luar biasa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan menolong kita semakin sayang, semakin mencintai Tuhan yang kita sembah itu. Bagaimana Tuhan akan menolong, bagaimana Tuhan akan menyertai kita dalam keadaan apapun. Kita belajar firman Tuhan, anak-anak semuanya di rumah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke. Yang masih kesana kemari, yang masih ini, oke siap. Kita akan berdoa, lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, hari ini kami bersyukur kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami sudah memuji memuliakan Engkau, kami sudah meninggikan Engkau di puji-pujian kami kepadamu. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami yang masih kecil ini kami mengerti akan firman Tuhan. Tuhan menolong kami dalam hidup kami hari berlepas hari. Ini doa kami Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong juga Kak Iming yang akan mencerita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, anak-anak semuanya, kalau yang ikut minggu lalu pasti tahu dan pasti ingat ceritanya Ibu Guru Esther, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melalui hambanya dua orang itu siapa? Musa dan Harun. Bagaimana Tuhan akan membawa umatnya kembali ke tempatnya dari perbudakan di Mesir. Nah, anak-anak semuanya, cerita hari ini masih tetap tentang bangsa Israel dan bangsa Mesir. Ketika Musa dan Harun sudah menunjukkan kuasa Tuhan yang pernah diceritai Ibu Guru Esther, bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya dari tongkat yang mereka pegang dilempar menjadi seekor ular. Dan ular-ular juga mereka buat sendiri dari ahli-ahli Mesir. Tetapi ular-ular mereka ditelan habis
sama ular yang dari Tuhan, ular yang tongkat yang dijadikan jadi ular itu. Kemudian Musa menunjukkan kuasanya lagi, bagaimana dia memasukkan kedua jarinya ke dalam bajunya, sakunya, dalam jubahnya. Ketika dikeluarkan, tangannya menjadi kusta. Tapi dimasukkan kembali lagi, tangannya kembali menjadi pulih. Dan yang ketiga, yang kuasa Tuhan bekerja, dipertunjukkan kepada Firaun, penguasa Mesir ke waktu itu. Apa yang terjadi? Musa mengambil air di sungai Nil dan dicurahkan di depannya Firaun. Dan apa yang terjadi? Air menjadi darah. Luar biasa. Tapi tetap hati Firaun tetap keras. Dia tidak mau melepaskan atau membiarkan orang Israel itu pergi beribadah. Pergi beribadah. Hati Firaun semakin keras. Apa yang terjadi? Musa bersama Harun datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Firaun hatinya masih keras. Hatinya tidak mau kasih orang Israel yang di Mesir itu mau keluar, mau pergi beribadah. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, jangan engkau takut dan jangan engkau khawatir, sebab akulah Tuhan yang akan menunjukkan kuasaku kepada Firaun dan semua orang Mesir. Saya akan tunjukkan kuasaku. Kau jangan takut. Ikut saja perintahku, kau lihat apa saja yang akan terjadi." Nah, adik-adik di rumah, apa yang terjadi? Keesokan harinya, pagi-pagi Firaun biasa. Raja toh bangun pagi, mau mandi, pergilah dia ke sungai. Lalu Musa dan Harun datang. Firaun yang agung, izinkan kami, saya dan Harun membawa orang Israel itu pergi beribadah ke padang gurun yang jauh. Lalu Firaun berkata, "Enggak, saya tidak kasih, saya tidak mau." Lalu Musa berkata, "Kalau kau tidak mau, kita akan tunjukkan kuasanya Tuhan yang akan terjadi pada bangsa Israel." Lalu si Firaun bilang, "Ayo tunjukkan saja, saya tidak takut. Saya punya banyak sekali ahli-ahli, punya jampi-jampi orang-orang yang lebih berilmu," katanya begitu. Lalu apa yang terjadi? Musa melalui saudaranya Harun memukul air di sungai Nil itu. Dan apa yang terjadi? Air yang mengalir itu berubah menjadi warna merah. Dan berwarna merah dan menyebabkan semua air yang di sungai itu menjadi merah. Ikan-ikan yang di dalam sungai itu mati. Bukan cuman air yang di sungai itu, air di rumahnya Firaun, air di mana saja di bangsa Mesir punya ada air di mana saja, mau di gelas ke atau mau di tempat mandi ke, mau di mana saja, berubah menjadi darah, berwarna merah menjadi darah. Dan itu kan busuk, bau, semua ikan-ikan pada mati. Dan itu orang langsung rasanya bagaimana ya kalau kita mandi dengan air darah. Tapi tetap Firaun tidak mau. Nah, apalagi yang terjadi? Musa datang lagi kepada Firaun. Bagaimana? Kita izinkan supaya bangsa Tuhan itu pergi? Tidak boleh. Musa langsung bilang, "Oh baiklah, akan terjadi lagi nanti kalau kau tidak kasih." 1 minggu kemudian, apa yang terjadi? Datang lagi Musa dan Harun menghadap Firaun, bagaimana supaya bangsa Israel bisa keluar, pergi beribadah, tetap tidak diizinkan oleh Raja Firaun. Apa yang terjadi?
Tulah yang kedua yang dikasih Tuhan kepada bangsa Israel, apa yang terjadi? Datang semua katak-katak. Waduh, katak keluar dari sungai itu. Katak datang semua, merayap semua di mana-mana katak ada. Di tempat makan, di istana Firaun, di rumahnya pegawai, di rumah masyarakat Israel, di masyarakat Mesir, semua ada katak. Ih, bagaimana rasanya ya kalau ada katak di dalam rumah. Aduh, geli, ngeri dan jijik rasanya. Nah, apalagi yang terjadi? Tetap hati Firaun masih keras dan tidak mau mengizinkan orang Israel keluar. Aduh. Begitu seterusnya, waktu hari tulah yang ketiga, Tuhan kasih kepada bangsa Mesir. Apa yang terjadi lagi? Tadi sudah air menjadi darah, kemudian yang kedua katak. Yang ketiga, Tuhan kasih lagi kepada bangsa Mesir. Apa yang terjadi adalah nyamuk. Aduh, bagaimana ini? Nyamuk, semuanya nyamuk di Mesir itu penuh dengan nyamuk. Aduh, bagaimana rasanya itu ya? Pasti kalau dia digigit pedis lah, atau gatal lah, atau bagaimana, bahkan bisa dapat sakit kan kita kalau dapat nyamuk begitu banyak. Tapi satu Mesir itu kena nyamuk semua. Aduh, bagaimana rasanya ini? Hati Raja Firaun masih tetap keras. Dia tidak mau kasih bangsa Israel keluar. Musa dan Harun datang. Ayolah Pak Firaun, bagaimana caranya? Kasihlah kami izin, kami akan pergi beribadah kepada Allah kami. Hati Firaun tetap keras. Berikutnya, karena hati yang Firaun masih keras, masih tidak kasih bangsa Israel itu keluar, Tuhan kasih lagi hukuman yang keempat. Apa yang terjadi? Lalat di mana-mana. Lalat di mana-mana di bangsa Mesir itu lalat-lalat, mau di rumah, mau di mana saja mereka ada, di situ ada lalat. Dan lalatnya bukan cuma satu, bukan cuma 10, bukan cuma 100, bukan cuma 1000, tapi ribuan bahkan jutaan dalam dalam kota Mesir itu penuh dengan lalat. Ih, bagaimana rasanya? Tapi tanah orang Israel tidak ada sama sekali. Hati Raja Firaun masih tetap keras, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Datang lagi Bapak Musa dan Harun kepada Firaun bermohon supaya bisa keluar dari bangsa Mesir menuju ke tempat lain mereka mau beribadah. Hati yang masih keras, Tuhan kasih lagi hukuman yang kelima. Tulah yang kelima, penyakit sampar atau penyakit yang jatuh kena kepada semua ternak-ternak yang ada di Mesir. Mau itu sapi, mau itu kuda, mau itu kambing yang warna hitam, kambing yang warna putih atau domba, semua kena penyakit. Apakah itu membuat hati Raja Firaun luluh atau mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah? Tidak. Masih tetap hatinya keras. Wah, luar biasa. Sudah yang kelima ya. Hukuman atau tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Apakah sampai di situ? Tidak ya. Tetap hati Raja Firaun masih keras, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Bangsa yang dia jajah, bangsa yang dia perbudak, dia tidak mau lepas. Tapi Tuhan sudah bilang, bawa umatku pergi beribadah tempat lain. Hati Firaun tidak kasih. Tuhan kasih lagi hukuman atau tulah yang keenam. Aduh, apa itu ya? Pasti semakin ngeri ya, pasti semakin menakutkan. Apa? Hukuman yang kelima, hukuman yang keenam, apa yang terjadi? Tadi penyakit pada ternak yang kelima.
dapat lagi penyakit, bukan cuma pada ternak, tapi kena juga pada manusia. Hukuman yang kelima tadi, penyakit sampar pada semua ternak. Tapi ini hukuman lagi hukuman keenam atau tulah keenam adalah hukuman bagi semua binatang dan manusia. Apa itu ya yang lebih parah ya? Bara yang Tuhan jatuhkan. Apa itu bara? Bara itu seperti arang berapi yang datang dan kena kepada orang-orang Mesir. Juga kena juga sama binatang-binatang. Sama semua ternak-ternak mereka kena. Tadi kena sama binatang. Ya, yang keenam kena juga pada manusia dan juga pada binatang-binatang. Waduh, luar biasa. Kena semua, orang Mesir kena semua. Tapi hati Raja Firaun masih tetap keras. Tidak, saya tidak kasih bangsa budakku ini keluar daripada negeriku mau pergi beribadah tempat lain. Saya tidak kasih. Lalu Bapak Musa dan abangnya Bapak Harun, aduh bagaimana ini ya, Raja Firaun ini keras hati sekali, dia tidak mau. Sudah 6 loh hukuman yang Tuhan berikan. Aduh bagaimana ini. Tapi coba saya mau datang lagi sama dia. Datang lagi Bapak Musa dan Bapak Harun kepada Raja Firaun, bermohon lagi, ayolah Raja, izinkanlah kami pergi beribadah. Tetap hatinya Firaun keras, tidak, saya tidak kasih. Lalu Musa langsung bilang, akan kena tulah lagi kalau Bapak Firaun tidak kasih lagi. Biar saja, saya tidak pusing. Aduh bukan main. Kerasnya Raja Firaun ini. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya hujan es. Itulah yang keenam, Tuhan kasih bara api kepada semua orang-orang Mesir dan kena juga pada ternak-ternaknya. Yang ketujuh, Tuhan kasih hujan es. Bagaimana ya? Yang lalu panas luar biasa kena. Yang ketujuh, Tuhan kasih hujan es, dingin semuanya. Kedinginan, dari panas menjadi dingin. Sanggup enggak ya kita hidup? Kita tidak hidup di negeri barat sana yang tahu kalau hidup seperti apa salju. Tapi bagaimana rasanya kalau kita di dalam kulkas yang berhari-hari lamanya, pasti kan dingin, kita jadi beku. Pasti kita sakit. Pasti kita sakit. Kalau hujan es yang Tuhan kasih. Wow, itulah yang ketujuh ini. Semakin kalau dibilang kasihan semua orang-orang yang ada itu di Mesir itu kasihan. Tapi hati Bapak Firaun, Raja Firaun masih keras. Dia tidak kasih. Sudah dapat panas, sudah ini lagi hujan. Pergi lagi Bapak Musa dan Bapak Harun pergi menghadap. Ayolah Pak, izinkan bangsaku keluar ya, pergi beribadah. Tetap hati Raja Firaun keras. Lalu tetap Bapak Musa bilang akan dapat tulah lagi, dapat hukuman Tuhan lagi kalau tidak mau dengar. Tidak, saya tidak kasih, kata Firaun. Apa yang terjadi? Keesokan harinya datanglah tulah atau hukuman yang ke-8. Apa itu? Tuhan kirim semua belalang-belalang datang ke Mesir. Bagaimana ya kalau kita di dalam ada kena belalang? Belalang itu kan pemakan semuanya, pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi semua yang ada di kota Mesir atau di semua daerah Mesir itu dimakan habis oleh belalang. Tidak ada satupun lagi yang hidup. Sebelumnya kena hujan es, kena bara panas. Kemudian kedua kena hujan es. Kemudian dapat lagi apa? Belalang semua dimakan habis. Jadi apa yang mau dimakan? Semua makanan-makanan mereka dimakan habis oleh belalang. Akhirnya mereka kelaparan, tidak ada lagi yang hijau. Semua rumput-rumput, pohon, apa saja yang ada di Mesir dan sekitarnya dimakan habis oleh belalang. Lalu
orang-orang penduduk-penduduk di Mesir berkata, ayo Firaun, Bapak Firaun tolong bilanglah sama Bapak Musa dan Bapak Harun itu, berdoa kepada Tuhan mereka, kasih hilang ini belalang-belalang ini. Aduh, bagaimana rasanya? So tidak ada yang kita bisa makan, semua yang hijau habis dimakan. Lalu Firaun berkata kepada Musa, Musa, Harun, ayo berdoa kepada Tuhanmu supaya belalang-belalang ini hilang. Jadi tidak ada lagi yang kita bisa makan. Semua sudah habis. Ayo berdoalah, kasih hilang ini belalang-belalang ini. Lalu Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong belalang-belalang ini pergi. Dan apa yang terjadi? Apakah hati Raja Firaun akan luluh? Akan izinkan bagaimana bangsa Israel itu keluar beribadah ke tempat lain? Beribadah ke guru tempat yang jauh? Ternyata tidak. Hati Raja Firaun masih keras. Dia tidak izinkan bangsa Israel yang dia perbudak untuk keluar ke tempat lain. Lalu Bapak Musa dan Bapak Harun langsung bilang, Raja Firaun, Bapak sudah dapat hukuman yang ke-8. Apakah Bapak mau dapat hukuman yang ke-9 lagi? Lalu dengan sombongnya Bapak atau Raja Firaun itu berkata, hahaha, saya tidak takut. Saya tidak takut dengan kamu punya hukuman-hukuman. Saya tidak kasih bangsa Israel itu keluar dari saya. Saya tidak kasih. Apa yang terjadi? Bapak Musa dan Bapak Harun berdoa lagi kepada Tuhan dan Tuhan berkata, tenang saja, saya akan menunjukkan kuasaku kepada Raja Mesir itu, Raja Firaun itu. Dia akan rasakan bagaimana hukumanku yang ke-9. Apa yang terjadi adik-adik? Hukuman yang ke-9 itu gelap gulita. Yang biasanya mungkin pagi sampai malam, siang, malam sampai subuh kan gelap. Tapi ini enggak, gelap gulita, luar biasa. Gelap gulita, matahari tertutup, tidak ada satupun cahaya yang keluar. Tidak ada satupun cahaya yang keluar. Gelap gulita. Bagaimana rasanya? Sudah tidak ada kayu-kayuan mereka mau bakar karena sudah dimakan oleh belalang-belalang. Kemudian sudah kena es, sudah kena api lagi. Apa yang mereka bisa kasih, apa yang bisa mereka lihat? Nah, gelap gulita. Tidak ada satu cahaya yang hidup. Gelap gulita. Hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi tetap hati Raja Firaun tetap keras. Allah tetap menunjukkan kuasanya kepada bangsa Mesir. Allah tetap berkuasa. Allah tetap yang memiliki segala kuasa. Di bumi ini Allah, Tuhan tetap yang berkuasa. Tetap Tuhan pegang janji. Saya akan membawa umat pilihanku, bangsa Israel adalah umat pilihanku, keluar dari perbudakan ke tempatnya yang baik, ke tempatnya yang dia sudah janjikan. Jadi tidak untuk selama-lamanya bangsaku dijajah oleh bangsa Mesir. Saya tetap akan membawa bangsaku keluar dari tanah perbudakan. Iya, adik-adik sekalian, kalian tadi sudah mendengar bagaimana 9 hukuman, 9 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Ya, sudah 9 hukuman yang Tuhan kasih, tetap hati Raja Firaun tidak mengizinkan untuk bangsa Israel itu keluar dari negerinya. Tapi Tuhan tetap berjanji, Dia akan tetap akan membawa
bangsanya dari bangsa perbudakan itu ke tempat yang baik, ke tempat yang merdeka. Karena bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Tuhan Allah tetap Allah yang berkuasa, Allah yang sangat maha dahsyat. Anak-anak semuanya, adik-adik, kita akan hafal ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari Keluaran 8 ayat 1b. Keluaran 8 ayat 1b. Apa katanya? Firman Tuhan berkata, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ingat ayat hafalan kita hari ini? Keluaran 8 ayat 1. Biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ulang satu kali lagi. Keluaran 8 ayat 1b. Biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Itu kata firman Tuhan. Ingat baik-baik ya, ingat ayat hafalan kita hari ini. Biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat hafalan kita diingat baik-baik. Keluaran 8 ayat 1. Allah tetap menunjukkan kuasanya. Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Jadi anak-anak, adik-adik semua di rumah, ingat bahwa kita bangga, kita senang, kita sungguh bersyukur kita memiliki Allah. Allah yang sangat berkuasa, Allah yang pasti akan menolong kita, akan bersama dengan kita, akan terus menyertai kita dalam segala sesuatu. Ingat, andalkan selalu Tuhan, andalkan selalu Tuhan Yesus, Dia pasti akan menyertai kita. Ya? Oke, anak-anak semuanya, adik-adik semuanya, selesailah sudah firman Tuhan kita minggu ini. Ingat baik-baik, minggu ini kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Allah melalui hambanya siapa? Musa dan Harun memberikan hukuman kepada bangsa Mesir, 10 hukum Tuhan, 10 tulah, 9 tulah yang diberikan. Tulah berikutnya akan kita dengar minggu depan. Oke? Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami hari ini sudah belajar firman-Mu, bagaimana Tuhan memberikan hukuman tulah kepada bangsa Mesir yang tidak mau mendengar apa perintah Tuhan untuk supaya mereka bisa keluar dari tanah perbudakan. Dan kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang akan ada bersama-sama dengan kami dalam keadaan apapun juga. Kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami, sebab kami pun anak-anak-Mu adalah anak-anak yang percaya kepadamu. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk minggu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Dadah. Ya, Bu Guru Mei dan anak-anak di rumah, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Ining. Ya, Allah kita, Allah yang hebat. Dia menunjukkan kuasanya yang hebat itu dengan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Iya Bu Guru, dia itu kalau kepada bangsa Mesir, tetapi kalau kepada bangsa Israel, Allah menunjukkan kasih-Nya. Ya. Nah, anak-anak, kita bisa mempercayai Allah yang maha kuasa itu sepenuhnya. Dia sanggup untuk melindungi kita dari apapun. Iya. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk kita semua berdiri, kita mau menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Semua berdiri.
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau hari ini Tuhan sudah pimpin kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, baik ibu guru maupun anak-anak yang sudah boleh beribadah bersama. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami di sepanjang 1 minggu ini. Kami akan menjalani hidup kami, Tuhan berkati setiap kami. Sehingga pada minggu depan kami kembali boleh bertemu di ibadah yang kami adakan bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, demikianlah pertemuan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.